Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi model pembelajaran inovatif, yaitu mengenai Realistic Mathematics Education atau RME. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Nur Hasanah, NIM 209135015. Kemudian dengan Ananda Febrianti Putri, NIM 209135021. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan meliputi 1. Definisi model pembelajaran RME. Yang kedua, prinsip dan karakteristik model pembelajaran RME. Yang ketiga, kelemahan model pembelajaran RME. Dan yang keempat, yaitu kelebihan model pembelajaran RME. Definisi model pembelajaran RME. RME yaitu Realistic Mathematics Education atau pembelajaran matematika realistik, merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Teori RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. RME telah dikembangkan dan diuji cobakan selama 33 tahun di Belanda dan sudah terbukti berhasil dalam merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. Dalam Hopri tahun 2019 160. Menurut Freudenthal bahwa Realistic Mathematics Education atau RME is an approach in which mathematics education is constituted as human activity. Artinya, pendekatan ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita, dekat dengan pengalaman anak, serta relevan untuk kehidupan masyarakat. Selain itu, Freudenthal juga berpendapat bahwa matematika tidak dipandang sebagai sesuatu bahan ajar yang harus ditransfer secara langsung sebagai matematika siap pakai, melainkan harus dipandang suatu aktivitas manusia. Model pembelajaran Realistic Mathematics Education merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Ide utama pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran RME adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali atau reinventing konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa, menurut Gravemeyer tahun 1994. Prinsip menemukan kembali berarti siswa diberi kesempatan menemukan sendiri konsep matematika dengan menyelesaikan berbagai soal kontekstual yang diberikan pada awal pembelajaran. Berdasarkan pada soal, siswa membangun model pembelajaran situasi, kemudian menyelesaikan hingga mendapatkan pengetahuan formal matematika. Gravemeyer dalam Zainouri 1 mengemukakan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Upaya ini dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan realistik. Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas, tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Hal ini diungkapkan oleh Sternhard dalam Zainouri 1. Prinsip penemuan kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-prosedur pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali menggunakan konsep matematikasi. Dua jenis matematikasi diformulasikan oleh Transverse dalam Zainouri kedua, yaitu matematikasi horizontal dan vertikal. Contoh matematikasi horizontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan memvisualisasi masalah dalam cara-cara yang berbeda. Contoh matematikasi vertikal adalah representasi hubungan-hubungan dalam rumus, perbaikan, dan penyesuaian model matematik, penggunaan model-model yang berbeda, dan penggeneralisasian. Selanjutnya yaitu perbedaan keempat pendekatan dalam pendidikan matematika. Yang pertama yaitu pendekatan mekanistik, merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri. Di
diawali dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Dalam pendekatan ini, manusia dianggap sebagai mesin. Kedua jenis matematikasi tidak digunakan. Yang kedua yaitu pendekatan empiristik. Adalah suatu pendekatan di mana konsep-konsep matematika tidak diajarkan dan diharapkan siswa dapat menemukan melalui matematikasi horizontal. Yang ketiga yaitu pendekatan strukturalistik. Merupakan pendekatan yang menggunakan sistem formal. Misalnya, pengajaran penjumlahan cara panjang perlu didahului dengan nilai tempat sehingga suatu konsep dapat dicapai melalui matematikasi vertikal. Yang keempat yaitu pendekatan realistik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memuat dua macam matematikasi, di mana pembelajaran berawal dari tahap informal, yang kemudian siswa diajak untuk melakukan matematikasi pada dunia nyata yang direpresentasikan ke dalam dunia simbol. Setelah itu, siswa dapat melakukan matematikasi vertikal, yakni proses menggunakan model-model guna mencapai kesimpulan yang lebih umum. Yang kedua adalah prinsip dan karakteristik model pembelajaran RMA. Menurut Gordon Major, terdapat 3 prinsip dalam model pembelajaran RMA. Yang pertama, quick reinvention atau menemukan kembali. Quick reinvention atau menemukan kembali yang merupakan prinsip pertama dari model pembelajaran RMA. Dengan kegiatan menemukan kembali ini dilakukan dengan cara memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan matematisasi dengan masalah kontekstual yang realistik. Jadi, peserta didik didorong untuk aktif bekerja mengkonstruksi pengetahuan sendiri dari konsep matematika yang telah dipelajari. Pembelajaran matematika dimulai dari masalah kontekstual, tidak dari sifat-sifat atau definisi atau teorema yang abstrak. Prinsip yang kedua dari RMA adalah didaktikal fenomenologi atau fenomena yang bersifat mendidik. Fenomena ini dapat dilihat ketika peserta didik mulai aktif mencurahkan perhatian kepada situasi masalah kontekstual yang diberikan guru. Peserta didik aktif menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dengan pemikirannya sendiri. Didaktika fenomenologi menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan konsep atau sifat-sifat matematika kepada peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah self-developed model atau mengembangkan model sendiri. Jadi, peserta didik mengembangkan model sendiri sewaktu memecahkan permasalahan kontekstual. Pada awalnya, peserta didik akan membangun model dari situasi soal kontekstual, kemudian secara individu atau kelompok, peserta didik menyusun model matematika untuk diselesaikan hingga mendapatkan pengetahuan formal. Menurut Hofri, ketiga prinsip model pembelajaran RMA tersebut dapat dioperasionalkan ke dalam karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, the use of context atau menggunakan masalah kontekstual. Jadi, pembelajaran dimulai dengan menggunakan masalah kontekstual sebagai titik awal untuk belajar. Yang kedua, use model bridging by variety instrument atau menggunakan model. Model di sini sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang membantu siswa belajar matematika pada level abstraksi yang berbeda. Yang selanjutnya, student contribution atau menggunakan kontribusi siswa. Hal ini berarti semua pikiran atau konstruksi dan produksi siswa yang diperhatikan. Yang selanjutnya, interactivity atau interaktivitas merupakan
siswa dengan guru adalah hal yang paling mendasar dalam model pembelajaran RME. Yang terakhir adalah intertwining atau terintegrasi dengan topik lainnya. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah. Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah kelebihan model pembelajaran RME. Menurut Wijaya, kelebihan model pembelajaran RME adalah: yang pertama, memberikan pengertian kepada siswa tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memberikan pengertian kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Yang selanjutnya, kelemahan model pembelajaran RME. Menurut Wijaya, kelemahan model pembelajaran RME yang pertama adalah tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Yang selanjutnya, tidak mudah bagi guru untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat melakukan penemuan dari konsep-konsep matematika yang telah dipelajari. Halo, selamat datang. Tahukah kamu sintaks dari model pembelajaran RME? Jika belum tahu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Mari saya tunjukkan sintaks dari model pembelajaran RME. Sintaks atau fasih pembelajaran. Langkah yang pertama, memahami masalah kontekstual. Dengan cara guru memberikan masalah kontekstual dan siswa memahami permasalahan tersebut. Langkah yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Dengan cara guru memberikan petunjuk maupun saran terhadap bagian-bagian soal yang belum dipahami siswa. Penjelasan ini hanya sampai siswa mengerti maksud soal tersebut. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Dengan cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Dan guru membantu siswa dengan cara memberikan pertanyaan atau petunjuk ataupun saran. Langkah keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dengan cara guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara berkelompok, dan selanjutnya hasil tersebut didiskusikan pada diskusi kelas. Langkah yang kelima, menyimpulkan diskusi. Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan pada suatu materi atau diskusi yang telah dipelajari, dengan guru bertindak sebagai pembimbing. Sekian penjelasan dari sintaks RME. Mari kita lihat simulasi dari sintaks model pembelajaran RME berikut ini. Hai, Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Hai, waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Gimana semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerapan konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, ada yang masih ingat tentang definisi perkalian? Saya, Bu. Iya, Mbak Intan, silakan jawabannya.
Jadi, definisi dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ya, betul sekali Mbak Intan. Nah, jadi perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmatika dasar. Yang lainnya yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. 3 ekor ayam, kakinya ada berapa? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mas Budi silakan. 1 ekor ayam, kakinya ada 2. Jadi, kalau 3 ayam, kakinya ada 6, Bu. Yaitu 2 tambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Gimana anak-anak semua? Apakah jawaban dari Mas Budi benar? Benar, Bu. Ya, betul sekali. Secara singkatnya, dapat pula dinyatakan dalam sebuah perkalian yaitu 3 kali 2. Atau dalam penjumlahannya berupa 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Maaf, Bu, izin bertanya. Kenapa menghitungnya tidak menggunakan 2 kali 3, Bu? Kan hasilnya tetap sama. Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Linda. Siswa lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Linda? Ayo silakan dicoba. Salah tidak apa-apa ya. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Tony. Karena jika menggunakan 2 kali 3, maka cara menghitungnya adalah 3 plus 3, jadi 3-nya sebanyak 2 kali. Sedangkan 3 dikali 2, itu cara menghitungnya 2 plus 2 plus 2, 2-nya sebanyak 3 kali. Contoh lainnya, ketika menghitung 6 kali 4, kita membayangkan menghitung jumlah jeruk dalam 6 kotak berisi masing-masing 4 jeruk. Jadi, 6 kali 4 yaitu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 6 kali. Sedangkan ketika menghitung 4 kali 6, kita membayangkan menghitung jumlah jeruk dalam 4 kotak berisi masing-masing 6 jeruk. Jadi, 4 kali 6 yaitu 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 4 kali. Sampai sini sudah paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Belum ada pertanyaan. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sini saja ya anak-anak. Untuk materi selanjutnya kita pelajari pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. See you next time. See you. Terima kasih, Bu. Question just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see the wet ass pussy. This dude named Michael used to ride motorcycle.